Yang kedua ya. Ya. Yang kedua ini Sebentar. ada Rizky Mbak Rizky ya. Dukir. Ya, dari kebun Rizky. Oke, kita main udah dari kebun Rizky-nya. Oke, kita langsung coba. Kebun Rizky langsung kita send request. Oke, sebentar lagi kita akan berbicara dengan Mbak Rizky. Oke, DJ Vankoy diundangnya nanti ke tempat yang lebih gelap. Ini. Halo Mbak. Halo Rizky. Hai. Malam Pinky dan Kenal. Sama. Ini Thank you ya buat kesempatannya. Sudah diundang di acara. Terima kasih juga udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Ini kita kemarin memilih kebun Rizky itu karena ada cerita yang menarik bahwa ternyata kebun Rizky ini mengusung konsep from farm to table ya. Jadi punya perkebunan kale, tapi juga mengolah dari kale yang udah ada di kebun itu untuk dijadikan produk. Betul begitu nggak? Betul banget. Betul banget. Oke, boleh ceritain nggak kok? Menarik. Maksudnya ya sekarang memang banyak orang yang melakukan hal itu ya, banyak yang berkebun, punya mungkin bisa punya hidroponik gitu kan, punya tanaman-tanaman sayuran gitu. Nah, awalnya itu kapan dan kenapa kepikiran untuk mengusung konsep from farm to table ini, Rizky? Oke. Awalnya mungkin waktu itu saya adalah career woman dan memutuskan untuk menjadi full time mom karena anak masih bayi. Terus anakku tuh kayaknya bisa banget makan sayur, ya kan? In the meantime, aku tuh coba untuk istilahnya, gimana ya supaya anak makan sayur. Akhirnya aku belajar hidroponik dan bener, awalnya hidroponik? Ya, awalnya hidroponik. Terus aku coba, terus ternyata loh, kok bisa ya? Padahal I'm kind of a quirky person maybe, yang kalau megang sesuatu tuh jatuh atau apa, pokoknya bukan tipikal bertanam lah, but it works, ya kan? Nah, terus akhirnya, kayaknya nih oke juga nih ya kalau jadiin bisnis, ya kan? Nah, jadi aku coba anak-anak supaya minimal makan sayur. Karena anakku 2 orang tuh susah banget makan sayur, dan mereka itu harus kayak kalau ada sayur di piring tuh disisi-sisiin gitu kan. Nah, ini nggak bener deh kayaknya. Akhirnya aku coba kayak bikin jus atau bikin nugget, tapi ada sayurnya supaya asupannya oke. But in the meantime, aku tuh kayak ngerasa mau convert dari hidroponik ke organik. Nah, jadi akhirnya dicoba untuk memulai bisnis, but business is different than hobby, right? Jadi kalau bisnis itu harus konsisten. Nah, betul kan? Nah, the thing is aku tuh hubungannya dengan tanaman, which is beda. Tanaman tuh harus istilahnya harus dirawat, dipupuk. Nah, aku juga mau menggusung organik karena supaya sesehat mungkin. Jadi nggak pakai pestisida, terus pupuknya juga pupuk kandang, pupuk kompos, dan pestisidanya itu kayak nabati, misalnya dari tanaman juga untuk menghalau hama. Nah, akhirnya awal tahun ini aku tuh coba untuk karena saya keterbatasan kale, bikin produk dari kale. Ada makanan, mungkin ada saat ini ada kale chicken pie dan kale tuna puff sama kale chicken nugget sebenarnya. Cuman yang aku kirim yang ready to eat. Nah, itu istilahnya background story-nya gitu loh. Supaya waktu pertama yang hidroponik itu bikinnya masih di rumah kan? Punya kebun hidroponik. Nah, begitu pas sudah memulai bisnis, tetap dilakukan di rumah kah? Atau memang punya lahan yang besar untuk dijadikan usaha? Nggak apa di Jakarta, apa di luar gitu? Oke, so basically ini aku pilot projectnya memang di rumah, di rooftop, second floor. Terus untuk kapasitas terpaksa aku harus punya more than one farmer. Nah, saat ini aku tuh gusung urban farmers. Jadi khusus yang ada di Jabodetabek, mereka punya lahan, mau jadi petani, ya kita collab, mau jadi plasma farmernya kebun. Berarti kayak ngesup sama orang lain yang punya lahan juga, nanti tinggal di itu sistemnya gimana? Nanti bahannya itu kale-nya itu nanti dibeli sama Rizky apa kebun Rizky apa gimana gitu?
Yes, jadi kita misalnya gini, kamu punya lahan, kamu mau nanam, aku ajarin istilahnya SOP-nya gimana, ya kan? Hmm. Dan bibit dari aku gitu kan. Nah, abis itu nanti aku yang ambil kelnya. Jadi kayak aku pengepulnya lah, pemungutnya gitu kan. Nah, tapi aku juga mengajar supaya si petani ini kebanyakan sih mereka hobi ya. Jadi bukan yang bisnis things gitu. Hmm. Nah, mereka juga belajar entrepreneur karena mereka nanam untuk dijual ke aku. At the Oke. moment, Oke, oke. umumnya kayak gitu sih. Udah ada Oh. berapa orang petani urbannya Wah, ini? petaninya ya, farmernya ya. Ha-ha. At the moment, very baru 3. 3 orang, oke. Ya. Ini tadi udah dikirimin nih sama Rizky. Ini adalah Nah. kale-kale-nya berarti dijual mentah juga atau memang semuanya hasil olahan aja yang dijual? Dijual mentah juga. Jadi Dijual ada mentah. raw kale, ada makanannya, sama beberapa sayur yang bukan mainstreamnya sih, kayak ada tori, tomat cherry, sama selada. Tapi Oh. main produknya sih kale. Ini ya kale-nya tuh bener-bener kayak seger dan tebel-tebel Asli. banget gitu. Yes. Tuh. Kita pecinta kale sebenarnya. Kita suka Aku banget. kemarin aku kayak harus belajar hidroponik, kemarin sok-sok sendiri nanam kale gagal, jadi kayaknya aku mau ngambil workshop supaya bisa punya Yes. kale seperti ini. Mungkin aku nanti bisa jadi petaninya Oh, boleh, Rizky ya, boleh. kalau seandainya mau berhasil. Nah, terus ini tadi kan menarik nih. Rizky juga udah cerita kalau udah dijadikan olahan gitu ya. Ya. Olahannya ada ini yang puff. Nih. Ya, puff. Kale puff, yang ini chicken kale pie. Ya? Oke. Ya, sure. Aku mau cobain. Coba dulu ya, boleh ya? Kalau yang kale puff itu Ya dong. isinya kayak kale aja berarti ya? Yes. Kalau my favorite is tuna puff karena enak menurut aku. Sebenarnya enak sih, cie promosi. Pasti Semuanya enak dong. dong. Coba aku coba. Ini udah kelihatan tuh kale itu. Oke. Sebentar ya. Coba ya kita lihat ya. Nih kalau Tapi kita udah lihat, diatasin ya, guys. Udah dong. ini udah dibuka nih dalamnya nih kelihatan ya. Tuh, jelas banget Yes. tuh. Iya kan? Aku langsung gigit aja nggak usah pakai. Juga boleh. Nggak usah pakai garpu langsung. Bagian enaknya nih. Enak. Ini enak banget loh. Ya. Ulang gila. Buat aku aja nih. Boleh. Ini kayaknya tapi yang tuna ya. Tapi tunanya juga Ya. ada kale-nya. Ya, jadi signature-nya itu ada kale-nya setiap makanan. Oke. Jadi kayak tuna puff, kale chicken pie, dan semuanya itu nggak ada MSG, nggak ada pengawet, fresh from the oven, standar lah gitu kan. Oke. Cuman bedanya kan kalau kayak Starbucks juga ada tuna puff ya. Bedanya ini ada kale-nya, ada sayur. So itu bagus buat, kalau menurut aku tricky buat anak-anak mau makan sayur. Nah ini nih diumpetin nih di dalam Ada makanannya. yang diselipin di antara tuna-tunanya. Karena jujur ya. Ini berarti yang kita makan barusan adalah yang tuna. Karena tadi aku Ah. rasain memang ada rasa-rasa dagingnya. Tapi juga ternyata ada Ya. ada ijo-ijonya juga tuh, ada kale-nya Karena jadi gini, dicampur. buat terutama kalau misalnya nggak usah anak-anak ya, ini orang dewasa aja ya. Saya kasih tahu nih, ini nih, lihat deh, ini tuh dalamnya super isinya padat banget tuh. Jadi bener-bener kayaknya kan kadang kita kalau makan kayak gini kan banyak misalnya apa ya, Banyakan pastry pastry luarnya, luarnya aja gitu. gitu. Ini dari gigitan pertama aja udah langsung kayak gini nih, gue gigitnya. Udah gitu isinya tunanya berasa banget dan kale-nya juga berasa. Tapi buat anak kecil gue rasa ini bisa habis karena dia tidak menyadari ada kale di dalamnya. Yes. Gitu. Ini edan sih, tuh lihat tuh tebel banget ya teman-teman. Gokil. Makan lagi. Oke, ini aku cobain pie-nya. Nah, coba gantian. Heboh nih urusan makan nih. Maaf ya Rizky ya. Iya. Enak masalahnya. Harus mau rasakan dulu. Coba. Ini kasih lihat dulu ini ya ini. Ini saya. Bentar dulu dong. Oke, buka dulu. Nah, Nah, yuk. tuh. Nah, tuh kan langsung kelihatan nih. Nih. Lihat nih teman-teman nih tuh, langsung tebel. Nah, itu pie-nya tuh. Ini pie-nya nih. Suka yang Ini mana? kalau namanya kita beli bisa satuan atau memang harus satu box dan tahannya berapa lama? Karena ini kan tadi katanya nggak pakai pengawet kan? Misalkan ditaruh di kulkas itu tahan berapa hari gitu? Nah, makanya karena gini, ini kan masih startup ya, Nes. Jadi produksinya juga masih terbatas. Ini baru available once a week, jadi hanya sekali seminggu, which is hari Kamis dan based on PO. Jadi kalau mau order,
PO by WA dulu, baru kita kirim hari Kamis. Dan kalau misalnya tahan di kulkas, bisa sampai 3 hari kalau di dalam kulkas ya. 3 hari ya. 3 hari, dan kemudian habis itu ya udah apa namanya, harus tinggal PO lagi. di microwave gitu ya. Yes. Atau di oven gitu ya, langsung dimakan. Nah itu dia maksudnya, kalau mamanya kita beli pie di tempat lain gitu ya, mungkin ada bahan yang nggak tahu lah kita cara bikinnya gimana. Tapi kan ini kan udah jelas kalau kale yang dipakai itu fresh, benar-benar dari petaninya langsung yang memang dibudidayakan juga sama kebun Rizky gitu kan. Ini oke banget. Jadi nggak perlu takut. Wah, nanti dalamnya isinya apa gitu. Karena kan. masalahnya bilang kerasa fresh banget. Emang kerasa banget ketika kalau Wiki sih ya, Riz, udah bisa gue pribadi udah bisa ngebedain ketika ini makanan fresh apa enggak. Karena kerasa begitu dimakan pertama kali itu renyahnya seperti apa. Terus karena kita tukang makan sebenarnya berdua, jadi kita tuh selalu tahu nih, oh ini fresh dan ini kayaknya bisa bertahan nggak lama. Justru itu yang kita cari memang. Nah, buat teman-teman nanti lo harus cobain banget karena ini kayaknya fresh banget. Udah gitu pastry-nya juga gue suka karena pastry-nya tuh tipis tapi dalamnya isinya tuh berbobot gitu. Penting ya, jadi mengenyangkan. Mengenyangkan banget itu. Menambah bobot juga sebenarnya. Menambah bobot kita ya. Enggak dong, sehat dong ini. Ya, sehat. Nah, ini kalau kale yang freshnya dijualnya per kilo atau gimana? Atau per ikat? Nah, jadi kale-nya itu jujur juga based on harvest. Dan kita juga komit coba seminggu sekali, which is hari Kamis itu semua delivery. Dan kita jual ada paket 1 kilo, per kilonya itu 120, ada 500 dan ada 250 gram. But at the moment kita juga lagi gini loh, kenapa sih kale gitu kan? Kenapa sih makan sayur? Nah, karena kita tahu bahwa at the moment kita sekarang harus jaga stamina badan, benar nggak? Salah satunya adalah health index. Nah, which is makan sayur dong, ya kan? Nah, tapi kenapa kale? Karena si kale ini adalah superfood, which is the highest protein veggies. Makanya dia sering disebut sebagai queen of veggies. Kalsiumnya tinggi, kaliumnya tinggi, vitamin A, vitamin C, dan dia multitasking veggie. Jadi lo bisa apain aja, bisa di jus, bisa di salad, bisa dimasak, segala macam. Dan nggak tahu kenapa ini beberapa testimoni dari customer kebun Rizky bahwa mereka punya having GERD problems. Jadi punya masalah GERD yang udah ke dokter segala macam, masih belum getting better, dan start eating kale mereka mulai getting better. Dan juga satu lagi katanya itu fight cancer, jadi good for cancer. Jadi memang kegunaannya makan kale atau minum jus kale itu emang banyak sekali untuk badan ya. Mungkin kayak kalau di antara sayuran-sayuran yang lain dia kayak dewanya lah gitu ya. Paling gaul. Iya, Queen of Veggies ya, betul. Oke. Kedepannya kebun Rizky mau ada inovasi apa nih? Setelah mungkin udah punya produk, jual jus juga nggak sih? Maybe kedepannya kalau produksinya udah stabil ya. Nah, soalnya kan ini kita dengan tanaman ya hama. Nah, makanya kenapa beberapa bilang sayuran premium price ya, harganya premium. Karena ya itu se-natural mungkin, nggak pakai pestisida, jadi dia gampang kena hama, ya kan? Nah, turnovernya lama jadinya. Nah, itu yang salah satu penyebab kenapa itu premium segala macam. Itu sih. Jadi ya kedepannya pasti jus kita pengen, cuman kan bisnis kan ya sekarang lagi slow, di mana-mana slow. Iya kan? Jadi minimum bertahan untuk keep going lah, production, ada market itu. Oke, kalau gitu. Maksudnya idenya gitu. Maksudnya beneran dari farmnya dulu terus dibikin olahan. Ini kalau yang masak jadi pie dan puffnya ini masak sendiri apa gimana? Enggak. Jadi kerjasama sama artis. Ada chefnya gitu lah ya, tukang masak gitu ya. Yes, jadi gandeng UMKM lain juga yang udah proven jadi artisan kita. Karena mainstream bisnis kita kan health.
Iya. Tapi waktu itu kita nggak bisa jual kale karena produksinya dikit nih tanamannya. Nah, supaya bisa terus menerus dijual, ya create produk, ya kan, yang kale-nya nggak banyak. Nah, sekarang lagi pengen nambah scale up lah istilahnya kayak gitu, supaya bisa jual. Aduh, Oke. sukses Rizky ya, mantap. Thank you banget. banget Aduh. udah sharing tentang kebun Rizky. Semoga nanti Thank you punya banget. petaninya lebih banyak lagi, produknya juga Amin. bervariasi ya. Nanti bisa dapet kalau tertarik untuk jadi petani. Dia emang lagi demen-demennya juga nih, emang berat. Tapi lahan aku kayaknya agak minim untuk dijadikan supplier untuk kebun Rizky. Tapi coba nanti kita ngobrol-ngobrol deh kalau gitu ya. Bisa. Siap. Thank you banget. Thank you, Sukses Mas. waktunya. Sukses Ya, ya, sehat-sehat. Sehat. Selamat malam. Bye. Menarik sekali ya ngobrol-ngobrol seperti Iya, ini, menjadi betul. inspiratif dan kita tahu juga kegunaan